Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Novitasari dari Prodi Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 2010301147. Di sini saya akan melakukan praktikum stretching untuk memenuhi tugas saya pada praktikum ke-9 yang akan saya kumpulkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang stretching. Apa yang dimaksud dengan stretching? Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan stretching? Stretching sendiri merupakan teknik meregakan sekelompok otot dalam gerakan yang ditinggikan atau ditingkatkan oleh keterbatasan. Lalu, bagian-bagian dari tubuh apa saja yang di stretching? Yang pertama, ada jaringan lunak terbatas. Yang kedua, ada batasan dalam ruang fungsional. Yang ketiga, ada mempengaruhi pergerakan. Mengapa dengan stretching? Stretching sendiri bisa meningkatkan mobilitas dari jaringan lunak, meningkatkan ROM atau range of motion, dan fleksibilitas. Umumnya bisa digunakan dalam kebugaran umum, pencegahan cedera, dan berkurangnya nyeri otot pasca akselerasi, dan meningkatkan kinerja. Lalu, untuk peregangan manual lebih efektif apa ya? Lebih efektif pada stabilisasi pasien yang memadai dan juga lakukan yang cukup dan mekanika tubuh yang baik dari terapis. Lalu untuk tipe dari stretching sendiri apa? Yang pertama ada static stretching, kedua ada sailing atau intermediate stretching, yang ketiga ada ballistic stretching, yang keempat ada proactive neuromuscular facilitation stretching, production atau PNV stretching, lalu ada manual stretching, dan yang kelima ada mechanical stretching, yang keenam ada self stretching, yang ketujuh ada passive stretching, yang kedelapan ada active stretching. Lalu manual dari mechanical atau pasif atau asisten itu ngapain? Memberikan tekanan, tentu saja memberikan tekanan berlebih dari luar yang tujuannya untuk memperpanjang jaringan ikat atau otot tendon dengan menggerakkan sendi melalui ROM yang tersedia. Self-stretching dilakukan secara mandiri oleh pasien setelah instruksi dan pengawasan oleh terapis. Persiapan untuk peregangan yang pertama yaitu menetapkan tujuan dan hasil dari program peregangan. Kedua, pilih teknik peregangan yang efektif dan efisien. Yang ketiga, pemanasan jaringan lunak dengan latihan aktif atau intensitas rendah. Yang ketujuh ada posisi nyaman dan stabil. Yang kedelapan, menjelaskan prosedur. Yang kesembilan, bebas area. Yang ke-10 ada serileks mungkin. Lalu dari intensitas, durasi, frekuensi, dan mode peregangan apa aja? Misalkan nih, di sebuah desa ada seorang lansia. Dia lebih efektif dengan 60 detik dan 4 kali pengulangan. 2 kali sehari, ROM dengan peningkatan terbesar dan jangka panjang. Lalu pada orang dewasa muda atau parubaya yang sehat, 6 pengulangan, Baik, 10 untuk gerakan detik dari peregangan statis radial setiap hari, deviation-nya yang menghasilkan pertama yaitu keuntungan yang seperti signifikan ini. dalam fleksibilitas. Untuk pasien dengan kontraktur kronis atau fibrotik, durasi umum peregangan manual atau peregangan diri mungkin tidak efektif. Penggunaan peregangan statis
yang berkepanjangan dengan pelat atau cor lebih efektif. Baik, itu sekilas dari saya. Lalu untuk dari gerakan-gerakannya sendiri bisa kita lihat dari yang setelah ini ya. Gerakan dari shoulder flexion. Yang pertama yaitu tangan satu berada di sini dan yang satunya menarik dari humerus ke atas. Satu tangan menahan, satu tahan, satu tangan menarik. Kan dari shoulder extension, yaitu satu tangan menahan dan satu tangan lagi berada di tangan yang lain, berada di tangan. Gerakan shoulder extension. Satu tangan menahan, satu tangan menarik. Gerakan berikutnya yaitu shoulder abduction. Satu tangan berada di sini untuk menarik dan satu tangan untuk menahan. Shoulder external rotation. Satu tangan untuk menahan dan satu tangan lagi untuk menarik tangan pasien. Gerakan dari shoulder external rotation. Gerakan dari shoulder external rotation. Satu tangan menahan dan satu tangan lagi menarik. Gerakan dari shoulder internal rotation. Satu tangan kita menahan pada bagian ini dan satu lagi menarik ke bawah. Gerakan dari shoulder horizontal abduction. Satu tangan kita menahan pada daerah ini dan satu lagi menarik tangan pasien. Gerakan yang selanjutnya yaitu gerakan dari elbow extension. Yang pertama, satu tangan kita menahan di sini, lalu tangan yang lain menarik elbow ke belakang. Oh, gini. Pertama, gerakan dari sini. Dari elbow extension, satu tangan yang menahan di sini, lalu tangan lain menarik ke belakang seperti ini. Gerakan dari reverse extension, yaitu satu tangan menahan dan satu tangan lagi membawa reverse ke belakang. Dari reverse fleksi,
yaitu membawa words ke depan arah tubuh. Gerakannya kurang lebih seperti ini. Gerakan dari radial deviation yaitu seperti ini. Melintir. Gerakan dari ulnar deviation yaitu seperti ini. Gerakan dari CMP, joint of the thumb, yaitu dengan menarik of the thumb, yaitu dengan lakukan seperti ini. Lanjut pada gerakan MCP, joints of the digits, yaitu gerakannya seperti ini. Banget deh. Dari PIP dan DIP join, yaitu seperti ini. Dan juga seperti ini.